mustahil lah kalau selalu untung, namanya bisnis gitu Mas. Tidak akan pernah ada namanya sukses kalau tanpa kita memiliki modal dasar adalah jujur. Motivasinya adalah pertanian ini tidak akan lekang oleh waktu sampai nanti hari zaman. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Jamaluddin, umur 48 tahun, di mana saya berada di lokasi kebun melon Pocur Tani Artodung Farm, Dusun Birnyi, Desa Artodung, Kecamatan Galis, Kabupaten Pamekasan, Madura. Jamaluddin ini adalah seorang petani yang juga anak petani gitu ya, yang asli Desa Artodung ya. Tepatnya di kelahiran Dusun Birnyi ini, Desa Artodung 48 tahun yang lalu. Di mana pengalaman bertani ini diperoleh dari sudah merantau kemana-mana Mas. Memang selama ini bergerak dalam bidang pertanian, tepatnya hortikultura ya. Jadi kita ini mungkin kurang lebih 25 tahun gitu ya di luar Madura, memang dalam upaya memperdalam lah sebetulnya. Karena memang dulu sekolahnya walaupun sekolah kecil-kecilan gitu, memang mendalami di bidang pertanian gitu ya. Kenapa kok memilih pertanian? Karena memang anak petani tadi gitu ya, anak petani, dan waktu itu masih masih SMA gitu ya, dimana prospek pertanian di Desa Artodung ini adalah tembakau. Yang pada saat itu tembakau ini adalah daun emas katanya. Jadi memang perspektifnya sangat bagus sekali gitu ya. Sehingga saya mencoba untuk menjadi petani lah, ya. Petani yang betul-betul bukan petani dalam tanda kutip buruh tani gitu ya. Jadi petani yang bergerak dalam bidang agrobisnis lah gitu ya. Seorang pengusaha pertanian gitu. Yang pada saat itu yang saya tahu dan di depan mata saya adalah tembakau gitu ya. Jadi pergi ke salah satu universitas Jember itu untuk menempuh pendidikan pertanian itu. Dan tepatnya memang saya dulu itu mata kuliah yang saya senangi gitu ya, prodinya adalah tembakau ini gitu. Dan penelitian terakhir adalah tembakau memang awalnya Mas gitu. Tapi entah kenapa, karena memang di dunia pekerjaan itu sangat kompleks gitu ya. Dan kebetulan yang menampung saya di dunia kerja itu bukan tembakau malah gitulah. Jadi hortikultura. Jadi sebetulnya awal background pendidikannya itu adalah perkebunan ya, tembakau itu tadi gitu ya. Tapi di dunia kerjanya gitu ya, sampai saat ini adalah hortikultura Mas. Iya, karena memang tercetak oleh di pekerjaan dulu di dalam bidang pertanian hortikultura itu. Hortikultura itu sayuran, termasuk buah melon dan semangka itu tadi gitu. Pocur tani itu Mas, seperti kita memberikan nama pada anak gitu ya. Tentunya kita sebelum memberikan nama gitu ya, itu ada ekspektasi, ada keinginan atau ada harapan ya di dalam hati supaya anak ini memberikan efek positif sesuai dengan nama yang telah kita berikan gitu ya. Nama Pocur pada usaha saya itu namanya Pocur. Pocur itu kan untung bahasa Maduranya kan gitu. Di dalam harapan kita ini, walaupun kita tahu namanya bisnis itu kan tidak selalu untung kan. Pasti pasang surut ada rugi, ada untung gitu. Tapi setidaknya dari sebuah nama itu muncul harapan-harapan besar pada diri saya gitu ya, di dalam mengendali atau mengoperasikan usaha ini supaya memberikan keuntungan selalu walaupun tidak selalu, mustahil lah kalau selalu untung, namanya bisnis gitu Mas. Namanya trading kayak begini, penjualan gitu.
kenapa melon? Melon itu yang pertama kan hidup di daerah yang seperti Madura, panas lah. Jadi kalau panas memang citra manisnya itu kan ngena gitu loh, ngena. Di samping kita harus penambahan dengan pupuk-pupuk yang sangat support di dalam menciptakan rasa manis itu tadi gitu. Sementara dari iklim dan tanah yang ada di Madura itu sudah cocok, artinya support gitu ya untuk budidaya tanaman melon itu. Terus yang kedua, kenapa melon? Karena melon itu di Madura sangat langka gitu ya. Yang ada kan di waktu itu yang Kangean gitu ya. Itu pun melon-melon lokal. Sementara yang saya tanam ini kan melon yang eksklusif gitu ya. Disebut eksklusif karena pasarnya eksklusif, jadi kecil sekali. Jadi tidak masuk di pasar tradisional, masuk yang pasar kelas menengah ke atas yang mana dari peminat, namanya eksklusif kan tidak banyak yang peminatnya gitu loh. Karena memang harganya yang lebih tinggi daripada melon-melon lokal gitu ya. Bukan ucuk-ucuk kita hadir dengan menanam melon, kemudian melon ini dicitrakan sebagai melon mahal, bukan. Karena memang dari biaya produksinya memang sudah mahal, Mas. Dari benihnya aja, ini harga per benihnya itu 1.000 minimal itu. Bahkan bisa sampai 3.000 per benih. Terus biaya perawatannya itu membutuhkan biaya yang sangat tinggi gitu. Bahkan kalau sudah di daerah-daerah yang sudah endemis penyakit, itu sudah membutuhkan greenhouse gitulah. Sudah butuh itu gitu. Kalau di Madura ini kenapa masih toleran Kak, misalkan kita tetap menanam di open field gini, di lapang ini, karena memang belum endemis lah. Jadi serangan hama dan penyakitnya itu tidak terlalu tinggi gitu. Beda dengan yang ada di Jawa lah, di luar Madura. Karena intensitas penanaman atau budidaya melon itu sudah tinggi, frekuensinya sudah sering gitu ya di luar Madura ini, maka membutuhkan greenhouse yang biayanya sangat mahal gitu. Awal menanam itu memang pasar belum terbentuk gitu ya, hanya mengandalkan kenalan beberapa teman di luar Madura itu yang kapasitas pasarnya tidak banyak sebetulnya, hanya 1 sampai 2 kintal gitu ya. Itu. Jadi mereka itu mengandalkan teman yang punya kenalan di pasar-pasar eksklusif itu gitu ya. Nah, seperti itu. Jadi kita hanya kebagian jatah teman lah, maksudnya kebagian 1, 2 gitu. Dan itu frekuensi perputaran ininya tidak sering. Mungkin ya 1 kali tanam 1 kali gitu awalnya. Menanam itu ya mungkin karena waktu itu ya masalah pasar gamang, hanya mengandalkan sedikit itu ya. Sedikit sekali gitu. Tapi mungkin didasari dengan niat baik. Waktu itu kan COVID melanda, Mas, tahun 2019 itu. Di mana saudara-saudara saya di sini ini banyak yang kehilangan pekerjaan gitu. Jadi pengangguran gitu loh. Dan saya lihat waktu itu efek COVID ya, dampak negatif dari COVID itu ya, itu tidak menyentuh pertanian. Gitu ya, tidak terlalu signifikan pengaruhnya gitu. Bahkan pertanian tetap jalan gitu ya. Sehingga saya berpikir, wah, lahan di Madura itu kan ada gini saya, walaupun tidak banyak gitu ya. Cobalah kita tanami gitu ya. Bermula dari lahan kepemilikan sendiri yang tidak banyak, itu tidak sampai 1 hektar lah. Nah, coba kita tanami gitu. Yang kemudian alhamdulillah sukses, dan ini ditangani oleh adik-adik sendiri yang kehilangan pekerjaan itu tadi gitu. Dengan konsep pasar mengandalkan seperti itu tadi, 1-2 kintal gitu teman-teman. Tapi dilala itu dalam perjalanannya gitu, Mas, itu ada beberapa supplier buah yang mencoba datang gitu ya, menawarkan dengan sistem kontraktual itu 1 kilo berapa gitu ya. Itu tapi dengan klasifikasi grading yang diminta gitu ya. Gradingnya itu ada ABC gitu ya, dimana A itu yang paling baik, kemudian B yang sedang, C yang kurang baik lah itu. Tentunya dengan harga yang berbeda gitu. Belajar dari itu selisih harga antara grading A sama B itu terlalu jauh gitu, terlalu jomplang. Sehingga saya berpikir lah,
ini kalau mempertahankan apa namanya dengan sistem pasar kayak begini, ini petani selalu dikerjain deh, gini saya berpikir kayak begitu. Ini sehingga saya berpikir bagaimana gitu ya menciptakan pasar gitu ya untuk memutus mata rantai ini gitu ya. Jadi petani langsung kejual user gitu ya. Saya berpikir seperti itu ya. Karena kalau kita menjual produk kita masih mengandalkan tengkulak atau supplier, ini kan sebetulnya mereka yang untung gitu ya. Mereka yang untung besar gitu. Sementara petani ya itu aja keuntungannya gitu. Jadi enggak terlalu banyak. Saya ngeliat tuh teman-teman tuh kayaknya servisnya, terus edukasinya, terus apanya segala macam tuh kan bagus. Bagus ya. Apa yang Bapak tanamkan kepada teman-teman? Padahal posisinya Bapak nggak ada di Pamekasan ya waktu itu. Ya, karena begini Mas, saya ini walaupun saudara gitu ya, bukan apa yang mereka dapat bukan gini. Kalau perusahaan-perusahaan yang ada sekarang ini ya, itu kan sistem penggajian per bulan gitu ya. Walaupun itu juga ada gitu saya gitu ya. Jadi sesuai dengan effortnya gitu ya, kerjanya gitu ya, kita bayar sesuai misalkan 1 hari berapa gitu ya. Tapi di luar itu juga ada gitu ya. Jadi saya nanti di akhir itu dengan sistem persentase gitu, persentase. Jadi semakin banyak gitu ya penjualan, semakin banyak pula dia mendapatkan gitu. Jadi tidak ada ruginya apa yang mereka lakukan gitu ya, tidak ada ruginya. Nah, bahkan dengan sistem seperti itu dia walaupun malam sekalipun mau kerja gitu loh, itu seperti itu. Jadi dan tidak ada yang disembunyikan gitu. Saya menanamkan pada mereka gitu, dari pocur itu ya, itu ada gium yang saya angkat gitu ya, dan itu saya tanamkan ke anak-anak gitu ya. Kan pocur tani kan, montro pocur maju atani pacucur ya, banyak lah yang saya berikan untuk mereka gitu ya. Bagaimana menjaga kejujuran itu supaya kesuksesan itu mudah diraih gitu loh. Karena tanpa itu nonsens, nol besar, tidak akan pernah ada namanya sukses kalau tanpa kita memiliki modal dasar adalah jujur itu tadi gitu, seperti itu. Awalnya begini, sebelum ke yang sekarang ini, ke saudara-saudara, awalnya saya dengan teman yang memang punya, dia itu punya orang-orang yang biasa menjaga stan gitu loh Mas. Memang teman saya itu juga bergerak dalam bidang pertanian, cuma orang-orang yang dulu menjaga kebun di sini gitu ya, itu orang-orangnya teman itu yang biasa menjaga stan. Dia itu Karang Taruna di tempatnya teman berdomisili gitu loh. Seperti dibawa seperangkat ke sini anak-anak muda seperti itu sih. Kita akomodasi dan kita gaji gitu ya. Ada 5 orang dulu waktu itu. Kita gaji dan berjalan itu 2 tahun lah, hampir 2 tahun. Dan semuanya anak-anak itu kuliahan di luar Madura. Kenapa kok bisa ya kita pakai ya tenaganya gitu ya? Karena pada saat itu kan Covid Mas, gitu ya. Covid kan semuanya pulang gitu ya. Masih bisa menyempatkan gitu ya untuk membantu saya menjadi marketing dadakan lah ini. Itu seperti itu. Ya awalnya memang hanya menjaga distance seperti ini gitu ya. Untuk keluar kan saya ya mengandalkan teman-teman lah Mas, gitu ya. Ya masuk ke instansi-instansi gitu ya awalnya untuk memasarkan melon ini gitu ya. Kita ada ini tanggal sekian ada petik kebun. Kan waktu itu masyarakat jenuh kan gitu ya. Kan diadakannya oleh pemerintah itu lockdown segala macam itu ya. Itu kan jenuh gitu ya. Rata-rata yang datang ke sini walaupun pada saat itu dilarang gitu ya keluar rumah,
tapi namanya ke lahan gitu ya. Dengan suka ria gitu ya, dengan senang hati datang, yang pada waktu itu mungkin bosan di rumah gitu ya. Jadi pengen wisata, di mana wisata pada waktu itu kan ditutup semua, Mas. Tempat-tempat wisata. Akhirnya ini menjadi wisata dadakan gitu loh. Begitu. Kenapa awal-awal itu ramai gitu? Mungkin itu ya awalnya gitu ya. Sehingga belajar dari situ ya kita semakin berkembang gitu ya. Nah, kemudian ditanam berikutnya, loh kok tidak seperti kok tidak seperti awal kemarin kita tanam gitu ya, kok merosot gitu ya, di mana tidak ada customer yang mau datang ke lahan. Akhirnya kita bikin pertemuan-pertemuan, Mas, gitu ya, dengan mengundang beberapa petani-petani muda, anak-anak muda gitu ya. Saya waktu itu masih tanam gitu ya, kita undang teman-teman supaya menarik mereka. Kan kalau kita berikan setiap kehadiran dikasih melon, itu kan menarik bagi mereka gitu ya. Dia diundang dengan tingkat kehadiran, dengan bonus kehadiran melon gitu ya, melon eksklusif gitu ya. Saya beli, datangkan dari Jawa, Mas, waktu itu. Iya, sampai segitunya dulu itu membangun gitu ya. Dan yang datang ibu-ibu PKK awalnya itu. Ya ibu-ibu apa dari luar, dari desa ini, dari luar desa, bahkan dari dari instansi-instansi itu loh, Mas. Itu waktu itu diundang, gitu, dengan mengedukasi tanaman-tanaman. Dulu tidak hanya tanaman melon yang kita seperti waluh gitu, waluh gantung gitu, yaitu ya terus cabai, bawang merah gitu. Ya tentunya dengan ada door-prize itu supaya usaha ini tetap berkesinambungan, berjalan gitu. Ya akhirnya sampai sekarang ini. Sehingga keinginan untuk menciptakan pasar dengan langsung ke user itu akhirnya kok tercapai gitu ya, sesuai dengan ekspektasi awal gitu. Ya alhamdulillah gitu. Sampai sekarang pasar itu semakin terbentuk dan semakin signifikan gitu ya, semakin baik gitu ya. Konsep awalnya Pak Jamal pengunjung datang ke sini bukan sekedar beli, tapi bisa dapat edukasinya, ya, terus bisa petik sendiri itu. Petik sendiri, betul. Itu konsepnya datangnya dari mana atau gitu saja? Dari gini, memang kan dunia pertanian ini kan Mas, sangat edukatif gitu ya. Jadi begini, bukan orang-orang yang yang penyuka pertanian aja yang pengen tahu secara mendetail bagaimana cara berbudidaya yang baik itu. Dengan kita secara spontanitas gitu ya. Ketika kita makan melon, kemudian ada memang sesuai dengan harapan manis gitu ya, otomatis mereka akan secara spontanitas pengen belajar gitu loh. Gimana kok seperti manis seperti ini? Sementara kalau dijumpai di luar katanya enggak pernah melon semanis ini kan, seperti itu. Sehingga timbul ini gitu ya. Dan kita di sini kan diajak ke lahan, memberikan edukasi kepada mereka. Kan mesti ada timbul pertanyaan gini, Mas. Itu sudah menjadi lumrah gitu ya. Ketika manis, ada injeksi rasa manis gitu ya. Jadi ada faktor eksternal gitu ya. Kalau di sini enggak kan gitu. Ini kan matang pohon gitu ya. Dan di IG ya, dan saya sudah dari awal supaya tahapan-tahapan itu terus iya, di tahapan dari penanaman, dari pemilihan benih ya, kemudian sowing, sebar itu ya, kemudian transplantasinya setelah tumbuh berapa hari itu kan pindah lapang ya, namanya kan transplanting itu, transplantasi pindahan lahan, itu semuanya ada di IG gitu ya. Jadi di samping itu juga memberikan edukasi, terus pakai pupuknya apa, jadi betul-betul memberikan ilmu lah, memberikan pengetahuan pada petani gitu ya, pada petani supaya melek ilmu
bahwa pertanian itu tidak hanya sekedar menanam kemudian tumbuh dan nunggu panen, tidak, Mas. Gitu. Jadi ada effort yang harus kita berikan gitu ya, supaya sesuai dengan harapan. Produktivitasnya tinggi, tanamannya baik, kan begitu, Mas. Kan yang selama ini enggak begitu ya. Petani-petani tradisional lah, tanam jagung, tanam padi, itu tidak dilakukan sebetulnya perawatan yang intensif. Pupuknya hanya sekedarnya, padahal ya tahapan pupuk itu ya sama seperti kita manusia gitu ya, bahwa tanaman itu ada fase pertumbuhan, ada fase generatif ya, dimana tanaman itu berkembang gitu, berkembang biak, artinya berproduksi gitu ya, berbuah gitu ya. Dia waktu pertumbuhan awal ya, bagaimana dia membentuk batang, daun, kemudian akar, itu pupuknya beda, Mas. Pada saat fase generatif, pada fase pembuahan beda. Tapi petani-petani yang belum mengetahui gitu ya, cara-cara gitu ya, cara-cara bagaimana bercocok tanam yang baik, tidak mau tahu, pokok ada pupuk dia kan hanya 1-2 merek pupuk yang tahu gitu ya. Itu sama juga ketika diterapkan pada melon-melon lokal. Kenapa melon lokal itu yang biasa ditanam oleh petani kok tidak manis? Karena memang kebutuhan melon untuk berbuah, untuk pembesarannya, kemudian membentuk rasa manisnya, itu tidak diberikan gitu loh, tidak terpenuhi gitu ya. Iya, seperti itu. Sehingga ya untuk menghasilkan keuntungan itu tadi ya berat gitu loh, berat. Nah, dan tidak hanya di melon aja, kalau kita terapkan pada tanaman apa saja dengan memberikan nutrisi kebutuhan tanaman sesuai dengan fasenya, itu pasti memberikan produktivitas yang baik, Mas. Pasti itu sudah. Itu. Dan kalau di dunia pertanian itu kan korelasinya dengan alam gitu ya, dimana alam itu kan kita juga tidak menentu ya. Suatu ketika misalkan kita menanam sesuatu dengan mengharapkan hujan gitu ya, kita tanam, kemudian hujannya kadang-kadang hanya di awal, tiba-tiba di tengah, dan itu kita alami gitu loh, Mas. Tidak ada hujan sama sekali itu. Kalau melon ini kan mengandalkan irigasi, artinya tidak membutuhkan air yang terlalu banyak. Jadi kita tanam pada musim kemarau seperti begini gitu ya, dengan mengandalkan di sini air sumber gitu ya. Itu pernah, Mas, di 2 tahun yang lalu mungkin ya, atau 3 tahun yang lalu gitu, kita tanam pada saat musim kemarau seperti ini. Tahu-tahu umur 2 minggu gitu, itu hujan terus tiap hari gitu ya. Jadi musim penghujan waktu itu yang kita prediksi masih kemarau, itu di luar dugaan gitu. Tahu-tahu musim hujan datang di luar yang kita perkirakan gitu ya. Sehingga amblas, Mas. Amblas waktu itu tanaman 1 hektar lebih. Di mana per hektar kebutuhan melon ini adalah 150 sampai 200 juta lah per hektarnya itu. Tapi di itu awal-awal ya, masih umur 21-an hari gitu, di mana biayanya itu mungkin masih 30 sampai 40% lah. Ya. Jadi kerugiannya seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan 100 juta aja per hektar kan, itu sudah 30 sampai 40 kan sudah hilang, Mas. Perjalanannya memang apalagi sampai 5 tahun seperti ini ya, tidak semulus dan tidak seolah-olah kok nyaman seperti ini gitu loh, Mas. Nyaman seperti ya, banyak lah kendala-kendala, terutama di lapang gitu ya, kemudian di pasar juga gitu ya.
karena kita tanamnya open field, jadi sangat berkaitan dengan cuaca, Mas, dengan apa iklim itu ya. Terus yang kedua, misalkan kita punya segalanya lah, infrastruktur yang baik, misalkan kita mau tanam di musim penghujan, itu sudah saya coba karena saya punya metodenya ya. Jadi tanam di cuaca hujan sekalipun, beberapa kali saya buktikan alhamdulillah sukses. Jadi panen, jadi kita bisa panen dengan produktivitas yang baik pula gitu ya. Dikatakan baik kalau kita bisa melampaui apa ya, BEP gitu ya. Jadi untung gitu ya dari hitung-hitungan. Tapi ternyata ketika di musim penghujannya di tahun 2024, Februari, Maret kan masih penghujan. Jadi Januari lah itu banyak buah yang tersisa gitu ya. Banyak, walaupun pasar di luar gitu ya kita kirim, itu tetap tidak ngatasi, Mas. Itu karena memang tanaman banyak sementara pasarnya sedikit, dan pasar lokal seperti ya petik langsung seperti ini itu juga jarang ya. minatnya bersangat kurang sama sekali gitu. Ya kita sendirilah pengalaman kita, kalau hujan terus menerus, jangankan Mas, apa namanya, melon gitu ya, jangan melon, minum air putih aja ya. Kan ini kan identik dengan dahaga, ngelak gitu ya. Kalau melon dikasih ini kan segar gitu ya. Air putih aja kalau musim penghujan kan iya males gitu ya. Apalagi buah melon yang memang buah yang apa namanya tidak gratis kan gitu. Harus butuhin beli kan gitu segala macam gitu. Saya tetap ke depannya itu harus berpikir bagaimana ini eksistensi ini supaya tetap jalan, tetap ada. Itu ya tentunya harus kita menanam walaupun tidak banyak. Nah, tentunya kalau seperti itu ya, untuk mengaktualisasikan harapan-harapan itu supaya eksistensi tetap jalan, harus punya greenhouse, Mas. Greenhouse itu dengan luas areal yang tidak mungkin hanya 500 meter aja sudah cukup, tapi populasinya banyak, dan itu untuk pasar-pasar yang seperti outlet saya itu yang di luar Gol Madura itu biar tetap jalan, memang harus kita kondisikan tanaman seperti itu. Karena kalau kita pakai open field kita maksudnya tidak tanam terlalu luas gitu ya, untuk apa namanya, supaya barang tidak terlalu berlebih-lebihan gitu ya. Itu dengan areal, misalkan dengan populasi, kalau 500 itu kan bisa populasi 2000, Mas. 2000 atau 1500 lah kalau pakai greenhouse. Tapi kalau yang di lapang ya, dengan luasan 500 itu mungkin hanya 100 ya, populasinya, atau 200 itu. Dan itu tidak mencukupi, nanggung apa namanya, biaya terlalu besar, hasilnya sedikit. Setelah melon ini nanti akan beralih ke tanaman hortikultura seperti cabai dan tomat, Mas, timun. Karena selama ini gitu ya, kita jual melon, kita tanam melon, kemudian dengan sistem jual seperti ini, pasar seperti ini, ternyata yang datang ke lahan itu bukan hanya melon yang diminta gitu. Ada Mbak, ada bawang merah, ada tomat, ada cabai, ada timun, seperti itu. Motivasi terutama bagi ini ya, bagi ini para pemuda gitu ya, para pemuda, mari kita mencoba keberuntungan di sektor pertanian, karena sektor pertanian itu adalah sebuah sektor usaha yang prospeknya sangat baik. Karena mungkin ya secara hakiki gitu ya, pertanian inilah adalah sebuah model usaha yang langsung ya direkomendasi oleh Rasulullah kan. Bahwa ada 3
usaha yang tidak akan punah sampai akhir zaman nanti gitu ya. Yang pertama adalah pertanian, yang kedua adalah peternakan, terus yang ketiga adalah perdagangan. Iya. Jadi pertanian, peternakan, dan perdagangan. Apalagi dagang terus objeknya adalah bahan-bahan pertanian ya. Wah, ini apa namanya? Ini sangat pas gitu ya. Sangat pas. Maka oleh karena itu kenapa saya memilih pertanian, karena memang motivasinya adalah pertanian ini tidak akan lekang oleh waktu sampai nanti hari zaman gitu ya. Dan terus yang kedua, walaupun terjadi seperti kemarin gitu ya, lockdown segala macam karena COVID itu yang tidak bahkan tidak berdampak apapun. Ya dampaknya ada lah karena memang ada keterbatasan apa namanya pergerakan manusia gitu ya. Itu sektor pertanian tidak berpengaruh. Pengaruhnya paling hanya 10-20%. Ya kita hitung sendiri, misalkan omset kita 100.000 per hari, paling hanya 20.000 yang hilang gitu ya. 10.000 sampai 20.000. Jadi kan masih sangat prospek gitu. Masih sangat baik. Nah, gitu. Itulah dunia pertanian, Mas. Terus yang selanjutnya, yang ketiga gitu ya. Pertanian itu adalah untuk apa ya, memperoleh keberkahan. Jadi mendekati pintu keberkahan itu ya adalah yang paling dekat gitu ya. Karena apa yang mau dianu gitu ya. Ini kan misalkan kita tanam gitu ya. Apa yang mau kita apa? Misal mau kita korupsi maksudnya gitu ya. Iya gitu. Kan tidak ada gitu ya. Ya walaupun kalau anu ya dicari-cari ya ada lah gitu ya. Misalkan irigasinya kalau kita tidak punya irigasi sendiri, kita mencuri air gitu ya, ada, tapi kecil kemungkinan, Mas gitu ya. Tinggal dari kita sendiri gitu ya. Mau apa namanya, mau baik, mau beruntung, itu apa tergantung dari kita gitu di pertanian itu. Gitu. Makanya pojur tani itu adalah Montro pojur maju atani pajujur gitu ya. Kalau konsep itu yang kita jalankan, insya Allah sukses gitu. Insya Allah sukses gitu. Ya terima kasih Mas atas kunjungannya ke kebun melon pojur tani Ardodung Farm gitu ya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bermanfaat bagi pemirsa gitu ya, bagi apa namanya, pelaku-pelaku pertanian di Pamekasan ataupun di Madura secara umum.